check again seperti itu. Jadi misalkan atau please send to my email. Jadi teman-teman bisa menyampaikan alamat email untuk follow up dari question teman-teman yang mungkin belum dijawab, yang belum bisa dijawab di saat presentasi. Nah, kemudian jika terjadi discussion itu misalkan setuju bahwa itu adalah pertanyaan yang difficult kayak gitu. Nanti bagaimana ekspresi-ekspresinya. Dan agreeing, kemudian doubt, kemudian disagreeing. Nah, bagaimana men-encourage dari partisipasi audiens itu misalkan pertanyaannya seperti ini. Maybe does anyone have any comment or question gitu. Atau mungkin bisa memantik diskusi dengan is this same as your experience? Misalkan seperti itu. Misalkan tema dari presentasi teman-teman itu cukup menarik, misalkan tentang behavior dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan teman-teman meneliti tentang perilaku dari, misalkan yang lagi hangat sekarang itu demonstran kayak gitu. Perilakunya kan macam-macam tuh kalau dari mahasiswa perguruan tinggi negeri atau mungkin mahasiswa dari perguruan tinggi swasta itu akan difference. Nah, kayak gitu itu mungkin bisa bisa dipantik dengan apakah kamu punya experiences yang sama gitu. Nah, atau ketika kita mempunyai good idea yang kita presentasikan itu kita kita tanya gitu. Do you agree with what yang udah aku sampaikan tadi has just said kayak gitu. Atau mungkin kamu punya opini lain gitu. Karena sebenarnya ketika kita mempresentasikan paper atau mungkin buah pikiran kita itu sebenarnya kita sangat membutuhkan masukan-masukan yang sangat berharga gitu. Jadi sebenarnya eh, ditakutin tapi juga diinginkan gitu. Walaupun sebenarnya kadang-kadang ya aduh takut juga nanti kalau ditanya atau diberikan masukan gitu. Nah, padahal sebenarnya itu kan justru yang useful gitu dari audiens. Jadi yang diharapkan ketika kita mempresentasikan ke audiens gitu, apalagi ketika audiens kita itu nggak cuman orang lokal, tapi juga orang luar negeri. Nah, itu biasanya mereka akan memberikan masukan-masukan yang insightful gitu untuk uh, ya tentunya untuk membangun gitu ya, konstruktif comment gitu. Nah, Nah, ini ketika teman-teman menjadi peserta gitu ada caranya bagaimana untuk menginterrupt. Nah, namun ini ada etiknya ya. Jadi ketika mungkin ada presenter itu menyampaikan kalau nanti presenter atau moderator itu nanti akan menyampaikan atau please feel free misalkan mau menginterrupt gitu ya anytime gitu. Mungkin mungkin seperti itu baru teman-teman bisa menginterrupt. Tapi kalau ketika moderatornya sudah mengatur, misalkan diberikan waktu sekitar 15 atau 20 menit untuk presenter menyampaikan material, nah teman-teman mungkin bisa bertanyanya ketika atau menunjukkan disagree ketika diberikan waktu oleh moderator seperti itu. Nah, ini ada beberapa sentences ya untuk getting clarification ya. Jadi misalkan sudah dipaparkan gitu, kemudian teman-teman ada yang tidak paham, itu bisa disampaikan gitu. Jadi misalkan kayak I didn't understand what you say about. Nah, seperti itu. Kemudian nanti misalkan saya lagi mempresentasikan tentang how to present effectively. Nah, itu nanti teman-teman bisa bertanya dengan kalimat-kalimat yang ada di sini. Misalkan, Miss, I'm sorry I didn't catch what you said about apa gitu misalkan disampaikan. Atau misalkan tadi kurang mendengar atau I'm sorry could you repeat what you said about tuh, seperti itu. Atau I'm not sure what you mean gitu. Jadi tidak bisa menangkap, didn't catch gitu. Nah, itu bisa disampaikan ada beberapa ya. Nah,
Atau misalkan tadi ya example, tadi misalkan bisa could you give an example gitu, atau mungkin bisa di expand a little bit on what you said about apa misalkan. Atau bisa tolong dikhususkan gitu, jadi more specifically tentang apa kayak gitu. Atau mungkin teman-teman sudah bisa menyimpulkan tapi just confirm ke presenternya. Jadi let me just make sure your point is that about apa. Jadi teman-teman udah nyimpulin gitu. Terus mengkonfirmasi ke presenternya. Nah, kemudian ini cara menjawab, memfollow up dari question gitu ya. Jadi misalkan ada audiens yang bertanya, tapi teman-teman tuh nggak nangkep apa yang ditanyain. Biasanya tuh kalau audiens kita tuh native, udah native, dia itu biasanya yang British ya. Jadi dia ngomongnya kayak diseret gitu. Jadi kayak bisa pardon me, can you repeat kayak gitu, atau mungkin lebih dipelankan lagi. Nah, bisa ditanyakan dengan kalimat misalkan that's not really what misalkan seperti itu. Nah, atau seperti itu. Jadi bisa bisa dikonfirm lagi. Nah, misalkan I'm still not clear about. Nah, bisa di apa namanya klarifikasi lagi. Ini adalah beberapa sentences yang bisa digunakan teman-teman untuk memfollow up dari question yang tidak clear, yang unclear gitu untuk diterima. Nah, tadi yang deal with difficult question. Misalkan seperti itu, is important, but it's too complex for us to deal with here. Jadi kadang kan ada audiens itu yang bertanyanya macam-macam gitu, dan itu bukan ranah kita atau di luar dari pengetahuan kita gitu. Nah, kita bisa sampaikan bahwa bukan itu poinnya gitu ya. Itu memang penting. Misalkan saya tadi kan topik saya tentang disaster budgeting. Terus ada yang bertanya benar-benar tentang bagaimana bencana itu terjadi. Nah, itu kan bukan wilayah eh, keilmuan saya gitu. Jadi bisa disampaikan, sorry, it is important, but it's too complex for us to deal with here. Jadi mungkin mungkin akan kita bicarakan lagi di lain kesempatan atau dengan expert yang lebih paham gitu. Atau misalkan kita bercerita tentang bencana yang sudah pernah terjadi gitu ya di Indonesia gitu. Misalkan tuh gempa bumi gitu ya. Nah, tapi ada yang bertanya nanti kalau ada eh, gempa apa tuh Megatron ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa sampaikan it's too early for us untuk mengatakan tentang this topic gitu. Nah, atau misalkan penelitiannya teman-teman itu kuantitatif atau research-nya itu terbatas pada sampel yang kecil, nah itu kita bisa menyampaikan bahwa we don't have enough evidence to show that gitu. Jadi mungkin kita terima, kita consider untuk for further research kayak gitu. This ya. Nah, Nah, ini juga ini adalah ungkapan-ungkapan ketika kita agree ya, agree with the idea gitu. Nah, misalkan I couldn't agree more. On the whole, I think that speakers' argument are fair. Atau bisa juga ungkapan yang uh, common atau famous itu I strongly agree with you seperti itu. Awalnya strongly agree, tapi ternyata membantah gitu. But nah, itu kadang-kadang. Nah, I quite agree gitu ya. Dan I think you're absolutely right. That's very good point gitu. Biasanya kalau ketika kita mau bertanya, itu kita puji-puji dulu gitu. Good presentation today atau your topic is interesting kayak gitu. Your presentation is very good kayak gitu. Baru kita
menyampaikan pertanyaan kita seperti itu. Nah, ini kemudian adalah expression ketika kita ragu ya. Seperti itu. Nah, ini misalkan maybe atau possible karena mungkin ini teman-teman belum punya datanya. Jadi masih menjawabnya berdasarkan apa literasi yang masih sedikit gitu. Mungkin bisa menggunakan kata maybe, possible kayak gitu. Atau I'm not sure about that. Gitu. Let me check again. Misalkan izinkan saya untuk mengeceknya lagi gitu, mengecek di literature lagi gitu atau izinkan saya melakukannya ini for further research kayak gitu. Atau barangkali sebenarnya yang bertanya itu cuma ngetes gitu. Nah, itu boleh kita you be right gitu. Kamu benar, tapi eh, nanti akan saya pelajari lagi gitu. Seperti itu ya. Nah, yes, but don't you think nah, seperti itu ketika ragu dan kita juga ingin siapa tahu dia lebih paham gitu ya. Nah, kita bisa bisa mengajaknya untuk berdiskusi gitu. Kayak gitu. Jadi misalkan but don't you think about yang mungkin yang dipertanyakan itu. Atau sebenarnya kita udah nangkep tapi kita I can see your point gitu tapi ada keraguan untuk kita agree gitu. Jadi sebenarnya dia juga disagree, tapi sebenarnya dia juga nggak yakin gitu. Nah, I think that's debatable gitu. Jadi mari kita berdiskusi gitu supaya menemukan suatu conclusion yang benar-benar diterima oleh kedua belah pihak. Nah, ini ungkapan ketika disagree ya, benar-benar disagree gitu. Kalau yang doubt tadi kan masih ragu ya antara dia mau setuju atau mau defense atau mau setuju atau antara dia juga nggak setuju saya. Nah, ini beberapa ungkapan misalnya, but don't you think that? Nah, I see what you mean, but nah ini tuh untuk menyanggah gitu bahwa ide kamu tuh salah gitu atau material yang kamu sampaikan itu salah atau but it is not it really a question of but what about nah, but surely I take your point but nah, atau kalau yang lebih polite ya yang lebih sopan itu bisa I'm afraid I can't agree with this matter I can't accept that. Nah, ini beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa teman-teman gunain ketika menjadi presenter ataupun menjadi partisipan di international conference. Nah, seperti itu ya. Ini saya ada contoh tadi yang mungkin bisa dilihat. Misalkan seperti ini membuat PPT dalam mempresentasikan. Nah, ini paper saya. Misalkan judulnya Regulatory Uncertainty and Disaster Budgeting gitu ya. Evidence from Indonesia Local Government ya. Jadi ketika mempresentasikan ini ya tadi saya sudah sampaikan ya pertama-tama memperkenalkan diri tentunya judulnya kan eh, disampaikan semua bahkan mungkin di spill gitu ya bahwa this research is qualitative report atau qualitative apa study gitu hal yang mungkin menonjol dari paper yang teman-teman sedang presentasikan. Nah, kemudian untuk misalkan tadi ya, kalau kalau ada beberapa conference itu sudah diberikan formatnya gitu. Jadi kayak seperti ini tuh sudah diberikan formatnya dari pihak penyelenggaranya. Nah, ketika bebas mungkin ada best practice seperti ini. Nah, misalkan dibuat dengan gambar yang menarik gitu ya. Jadi misalkan this presentation comes from
research background. Start from the phenomenon gitu. Jadi ketika mempresentasikan ada gambarnya tuh menarik gitu. Jadi bisa disampaikan. Sorry, ini masih bahasa ya. Sorry, sorry. Nah, ini mungkin gambar nggak ya? Sebentar. Nah, seperti ada gambar-gambar yang walaupun rumit gitu ya, perlu disampaikan supaya menarik gitu. Nah, itu tadi bisa menggunakan ungkapan yang misalkan as you can see on the slide kayak gitu atau this graph so that apa gitu. Nah, seperti itu ya. PowerPoint dibikin semenarik mungkin. Kemudian, nah untuk kalimat penjelasnya tuh biasanya saya buatkan seperti ini. Jadi kayak cue card gitu. Nanti bisa teman-teman pegang. Jadi kalau misalkan lupa atau apa itu teman-teman bisa melihatnya gitu. Atau kalau sekarang itu udah canggih. Jadi kadang-kadang presenter tuh kayak membawa iPad gitu. Karena sebenarnya itu dia kayak kepean gitu. Jadi untuk ketika kita benar-benar lupa gitu menyampaikan apa yang harus disampaikan bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Nah, kayak tadi ya, I divided my presentation into each part kayak gitu. Nah, nah biasanya yang gambar tadi itu saya sudah overview my presentation today, terus let's begin the depiction of the paper. Nah, biasanya udah di udah disampaikan kalimat penjelasnya gitu. Jadi ketika mempresentasikan itu nggak apa namanya nggak worry, nggak deg-degan gitu. Gitu sih ya. Nah, kemudian untuk closingnya bisa that's all my presentation today. Kemudian I would like to say thanks to all gitu ya. Kemudian memantik diskusi dengan does anyone have any question, comment atau suggestion gitu. I will be happy to hear them ya. Walaupun sebenarnya juga nggak happy happy banget sih. Syukur-syukur kalau nggak ada yang nanya gitu. Tapi ya karena ini semua adalah masukan-masukan yang konstruktif kayak gitu. Terus juga harus diingat, misalkan ketika moderator itu memberikan kita waktu, biasanya antara 15 sampai 20 menit, yaitu harus benar-benar teman-teman patuhi gitu, karena biasanya ada diberikan waktu untuk sesi Q&A tadi. Gitu. Eh, Kayaknya enaknya kita biar ini mungkin praktis ya. Jadi saling gitu. Nah, biar biar apa namanya? Biar hidup gitu. Biar saya nggak kesannya ngomong sendiri gitu. Gimana Mbak moderator? Oke, I would like to turn back to moderator. Ya, terima kasih banyak, Miss. Siapa yang mau nih kita tunjuk ya untuk coba praktik? Nah, ya boleh. Kayaknya harus ditunjuk deh. Kayaknya pada malu-malu semua. Oke. Miss mau yang mana nih? Indah Mulia kali ya. Namanya indah sekali. Nah, mungkin bisa praktis untuk mempresentasikan apa ide atau mungkin mempresentasikan kalau yang udah punya karya ilmiah bisa untuk mempresentasikan karyanya. Ada nggak? Indah? Halo Indah. Nggak ya? Ini rata-rata nggak open cam jadi saya nggak tahu. Atau Zaimat Adrahi. Halo Mbak Zaimat. Nggak ada. Ah, nggak juga ya? Atau malu ya? Atau malu? Ya, rata-rata malu sih, Miss. Jadi biar kita juga praktis gitu ya, maksudnya mempresentasikan anything gitu, misalkan tentang berita atau apa gitu, praktis gitu, untuk menggunakan ungkapan-ungkapan tadi gitu. Siapa yang mau
volunteer aja deh. Sasi kali ya, Sasi ya. Namanya kayak nama-nama Korea-Korea gitu. Ini beneran ada kan? Oke, kalau nggak ada, saya coba share lagi about biar menarik. Bentar ya. Jadi bahasa Inggris itu emang harus dipraktik ya, harus apa namanya. Jadi semakin banyak dipraktekkan itu akan semakin semakin terlatih seperti itu. Nah, salah satu yang membuat saya itu pengen belajar bahasa Inggris itu atau belajar untuk mempresentasikan ide saya di luar itu ketika saya ingin jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ini kayak contoh nih, misalkan ya for gitu ya. Nah, ini tuh, nah misalkan mempresentasikan ke Paris gitu ya. Jadi oh, ini udah lewat ya, nah, kayak gitu. Misalkan ya misalkan aja ini udah lewat. Nah, kita cari ini misalkan yang November tuh. Kita ini masih bisa nih September. Nih misalkan ya ini juga masih bisa nih. Nah, misalkan teman-teman benar-benar pengen ke Barcelona. Jadi eh, wah saya punya impian nih, saya mau ke Barcelona gitu. Nah, itu teman-teman coba gitu masukin masukin iseng aja bikin paper, menulis gitu ya, mencoba untuk menulis nanti mungkin atau mungkin sudah pernah diberikan materialnya ya yang tentang bagaimana menulis bahasa Inggris, nah kayak gitu. Nah itu teman-teman coba, kemudian coba submit gitu, submit siapa tahu keterima, siapa tahu beruntung keterima di misalkan di Spain gitu ya, Barcelona, nah, kayak gitu nih. Nah, mulailah teman-teman googling nih, cari gitu. Gimana sih caranya submit paper supaya bisa conference di luar negeri kayak gitu. Nah, ini kita pelajarin. Nah, seperti itu. Nah, ini kan venue-nya di Barcelona. Tanggalnya 30 September. Masih bisa kan ya? Masih bisa nggak sih? Oh, tapi udah tutup. Ini kayak gini berarti kan early bird abstraknya udah tutup. Kemudian final abstract submission deadline-nya juga udah tutup. Ini udah tutup. Nih kita cari lagi. Mana tadi IA4. Kalau saya sukanya IA4. Nah, teman-teman juga harus hati-hati ya memilih penyelenggara gitu karena ada banyak juga penyelenggara itu yang abal-abal udah sampai luar negeri ternyata nggak ada gitu. Jadi kena tipu gitu. Nah, kalau salah satunya IA4 ini menurut saya lumayan apa ya namanya bereputasi gitu. Nah, berarti kita cari lagi nih yang tanggalnya kita masih punya kesempatan untuk submit gitu. Berarti mungkin di sini ya. Kita di mana ya? Oh, ini Hawaii kali ya, yang menarik. Nah, misalkan teman-teman pengen ke Hawaii gitu. Nah, kita cari nih. Nah, kita kali ini belajar tentang conference-nya dulu ya. Nanti next meeting mungkin kita belajar untuk menyusun paper-nya atau menyusun articles-nya. Nah, ini bisa nih 10 Oktober. Nah, ini challenging nih. Jadi teman-teman atau mungkin Mbak Zahrotun. Mbak Zahrotun mungkin bisa.
Submit. Nah, final abstract. Jadi teman-teman bikin abstrak aja, abstrak dari eh, paper teman-teman. Karena kan di UT itu nanti di semester akhir itu disuruh membuat yang namanya karya ilmiah. Gitu. Karya ilmiahnya boleh berbasis riset, boleh berbasis literature gitu. Tapi itu pun juga riset, ya kan? Nah, itu iseng-iseng teman-teman submit. Nah, teman-teman submit ke nah, ini masih bisa nih. Nah, seperti itu. Nah, submit and abstract. Kemudian register for the conference. Nah, gitu. Jadi ketika benar-benar praktis langsung di sana itu eh, kayak emang benar-benar learning by doing gitu. Jadi benar-benar kalian tuh belajar benar-benar dengan melakukannya gitu. Ini kan di Hawaii tuh di Honolulu nih. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, di IAFOR ini itu bagi yang beruntung tuh kalau kalau yang beruntung ya, kalau nggak salah ada best paper itu yang benar-benar dibiayai sama penyelenggaranya gitu. Jadi ada beberapa yang eh, dibiayai kalau beruntung itu eh, tidak perlu merogoh kocek sendiri ya. Jadi benar-benar bisa kalau bagus itu dibiayain sama pihak IAFOR-nya. Misalkan biasanya yang di misalkan seperti ini sebentar. Itu upcoming ya, upcoming semua. Jadi biasanya ditaruh di depan gitu yang apa? Yang menang gitu, the winner, yang dibiayai dari pihak IAFOR. Oke, ada pertanyaan. Nah, Afifah nih, Afifah, ada videonya nih. Oke, Baik, terima kasih banyak untuk Bu Rohina tadi atas ya mengizinkan aku untuk bertanya. mm-mm, Ya, sebelumnya saya Viva Radian dari Nusa- Nusa- eh, Universitas Terbuka Jakarta. Saya oke, mau nanya tentang apa tuh yang sebuah karya ilmiah menggunakan bahasa Inggris. mm-mm. Nah, ada nggak sih tips buat kita membuat karya ilmiah menggunakan bahasa Inggris itu bagaimana caranya, Bu? Oke. Eh, Tadi saya udah sampaikan ya, jadi ketika kita lagi mempresentasikan sesuatu, kemudian ada audiens yang bertanya di luar topik itu, kita bisa menyampaikan mungkin di lain next meeting kita akan menyampaikan ada beberapa expression. Tapi oke lah karena nggak ada lagi yang bertanya lain, oke saya coba bantu untuk menjawab ya. Kalau menulis itu tulis aja dulu. Kalau saya itu tulis aja dulu gitu. Tulis aja dulu. Misalkan Afifah itu baru bisa menulis bahasa Indonesia gitu ya. Tulis aja bahasa Indonesia atau mungkin lebih berani untuk menulisnya dalam langsung ke bahasa Inggris walaupun eh, grammarnya itu berantakan, mungkin strukturnya juga ini gitu. Tulis aja dulu. Intinya semua itu harus ditulis aja dulu. Nah, ketika sudah ditulis, mungkin satu kali, dua kali dibaca lagi, oh ya kurang ya gitu. Kemudian sebenarnya ada aplikasi yang namanya Grammarly gitu. Jadi mungkin nanti ya pertemuan ke depan nanti Hmm. eh, saya akan coba mempresentasikan itu ya, memberikan material itu. Jadi misalkan Afifah tulis dalam bahasa Indonesia. Afifah sukanya mau nulis tentang apa? Macam-macam kayak apa tuh presentasi yang dengan menggunakan bahasa Inggris sama apa tuh yang membuat apa tuh namanya ya program akuntansi dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, misalkan Afifah tertarik untuk membuat tulisan bahwa akuntansi untuk ibu rumah tangga, misalkan kayak gitu ya. Accounting for apa tuh?
household kayak gitu ya. Jadi misalkan seperti itu, nulis nulis dulu akuntansi untuk rumah tangga gitu. Simple, tapi Pak, kita bisa mulai. Yang penting kita mulai dulu. Walaupun itu kecil ya, tapi yang penting kita mulai dulu. Tulis aja akuntansi tentang rumah tangga, cari Google. Kemudian bisa dibantu ChatGPT kan. Sekarang juga udah famous banget ya ChatGPT. Kalau sudah ditulis, nanti ditranslate. Udah cara-cara yang benar-benar mudah lah gitu. Udah tulis pakai bahasa Indonesia, dapat misalkan dua paragraf gitu ya. Kemudian ditranslate ke Google Translate gitu. Nah, kalau udah di Google Translate nanti ada aplikasi namanya Grammarly, jadi dibener-benerin. Tapi sebenarnya sekarang Google Translate juga udah bagus sih, jadi eh, sudah dalam bentuk bahasa Inggris. Terus tadi Afifa jejerin, yang tulisan Afifa yang akuntansi untuk ibu rumah tangga. Kemudian udah di apa namanya di bahasa Inggrisin gitu kan. Nah, itu nanti Mm-mm. dijejerin lah lama-lama dari seperti itu lama-lama banyak vocabulary yang ada di apa namanya otaknya Afifah gitu. Jadi makin banyak vocabulary dengan kita sering mempraktekkan kayak gitu. Oke. Mm-mm. Ya, tentang apa tuh namanya yang program apa namanya yang di Barcelona itu apanya ya? Ada nggak sih acara apa tuh kayak presentasi atau webinar begituan yang di Barcelona? Pas aku lihat di ICA atau di IAF, nah itu ada. Sorry, gimana? Gimana bisa diulang? Itu barusan aku lihat pas Mm-mm. saat apa ya Bu Nurina tuh um, sharing ya ini kan ada ICA program gitu. Oke, yang Barcelona tadi itu Iya. eh, contoh contoh adanya international conference. Jadi ada seminar di luar negeri yang Hmm. kalau misalkan Afifa itu beruntung, itu bisa dibiayai sama negara sana. Jadi Afifa bisa dibayarin gitu dengan cara submit di apa namanya? Yang IAFOR tadi yang ada macam-macam kan bisa bisa dipilih Hmm. tadi ya. Yang ini tadi kan. Wow. Nah, kan macam-macam nih ya kan. Ya, Bu. Nggak cuman teman-teman mahasiswa aja, tapi bisa teman-teman dosen. Ada Nadira itu ada Bu Nadira, kemudian ada Bu Anissa. Nah, itu bisa submit kita cari-cari conference seperti itu. Nah, Hmm. nah ini kan. Nah, kenapa saya memberikan ini ya linknya ini ya nanti mungkin teman-teman bisa ngulik di sini ya mau mau kemana dan iseng-iseng berhadiah aja submit aja gitu submit conference ke luar negeri gitu. Tapi kalau kalau maksudnya keberaniannya encourage-nya tuh belum full tank gitu mungkin bisa pilih-pilih conference-conference yang ada di UT kan banyak tuh. Kayak ISBES itu udah mulai belum ya Mbak Zarotun ya? Kayak ISBES itu kan ada conference internasional yang menyelenggarakan FEB, terus bisa bisa diikuti mahasiswa ya. Nah, seperti itu latihan aja gitu. Jadi pilih Oh. seminar-seminar di Indonesia bahkan mungkin di UT ada gitu. Ikut aja. Jadi untuk selain melatih eh, encourage gitu apa namanya ke keberanian gitu ya, keberanian juga practice English-nya kayak gitu. So, kan kayak gini. Is best apa ya ininya ya lamannya ya. Misalkan kayak gitu nih. Ada nggak ya? Nah, ada kan seminar-seminar yang ada di UT kayak gitu. Tapi dia udah lab post. Jadi mungkin nanti bisa dicari lagi atau mungkin bisa tahun depan ikut gitu. Jadi kayak teman-teman tuh juga harus harus apa namanya? eh
apa beyond the normal. Jadi jangan apa jangan PW gitu. Jadi pengen pengen nyoba di luar. Oh, ternyata di luar negeri itu seperti ini. Oh, ternyata mempresentasikan di luar bahasa ibu kita, maksudnya bahasa Indonesia. Kita mencoba untuk mempresentasikan ide-ide kita dalam bahasa Inggris itu, oh ternyata challenging-nya tuh di sini gitu. Kayak gitu tuh. Misalkan misalkan ini. Mm, gitu. Semoga menjawab ya, Viva. Oke, baik. Ada lagi? Atau mungkin ada yang mau praktis? Izin, Miss. Ini ada yang bertanya nih di kolom komentar. Oke. Saya nggak bisa lihat ya. Termasuk dari Kak Ika Saputri, dia mau nanya, karena dia masih mahasiswa baru, jika presensi naskahnya membahas tentang analisis sebuah buku bisa nggak katanya, Miss? Boleh banget. Jadi itu namanya tadi siapa? Miss siapa? Ika Tadi Saputri. Oke, Ika Saputri. Ika Saputri UT Jakarta ya. Heeh. Bisa banget. Jadi mengkritisize dari books gitu ya. Bagus banget. Jadi misalkan suka baca bukunya, kayak saya tuh sekarang lagi suka baca bukunya Max Havelaar. Nah, oke, dari bukunya Max Havelaar tuh misalkan ada hal-hal yang saya nggak cocok gitu. Jadi saya coba mengkritisize gitu. Nah, challengingnya lagi, pertama teman-teman coba mengkritik pakai bahasa Indonesia. Terus nanti teman-teman sederhana aja di Google Translate aja kayak gitu. Ada misalkan gini ya, penggunaan Google Translate pasti udah bisa kan, udah pada bisa semua lah ya. Kayak misal hal-hal yang mudah seperti ini aja. Nah, kayak gini aja ya, kita coba Google Translate ya. Sekarang tuh udah canggih banget ya. Jadi apa namanya IT pun juga udah support kita untuk bisa memahami. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ganti dulu Indonesia sama ini nanti di Inggriskan ya. Nah, misalkan tulisan teman-teman tadi masih dalam bentuk bahasa Indonesia. Menurut saya punya tulisan apa ya? Misalkan seperti ini ya, saya punya tulisan nih. Udah masukin aja ke sini. Nah, udah. Oh, error. Nah, kan jadi bahasa Inggris. Nah, udah. Terus misalkan teman-teman mau belajar cara ngomongnya gimana, dia kan bunyi nih. Nah, yang untuk nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman latih tiap hari gitu. Jadi dulu tuh ada waktu SMA itu pernah saya diajarin sama guru bahasa Inggris saya. Jadi dia cukup memotivasi banget ya. Jadi cara untuk bisa bahasa Inggris itu apa yang kamu lihat gitu misalkan di jalan gitu ya teman-teman misalkan melihat penjual gorengan seorang kakek-kakek bajunya lengan panjang kemudian dia menggunakan sandal jepit nah itu teman-teman tulis tuh tulis aja gitu terus nanti ditulis aja di sini nanti diinggriskan gitu misalkan tadi pagi saya bertemu dengan eh, seorang kakek yang menjual gorengan memakai baju lengan panjang dan sandal jepit. Jadi deh tulisan karya. Ini juga karya kan. Nah, seperti itulah latihan untuk menulis esai. Tapi mungkin nanti izin Mbak Zahro nanti coba saya bikinkan materialnya. Mungkin teman-teman lebih tertarik untuk how to write the English ya, English story kayak gitu ya. Seperti itu.
Ini bisa nanti teman-teman gimana ya cara ngomongnya, latihan gitu. Sampai 10 kali di depan cermin gitu misalkan. Ya udah. Nah, oh jadi tahu oh sandal jepit itu ternyata flip flop ya. Oh, pantesan kalau di mall itu flip flop itu oh itu kirain cuma merek doang. Oh ternyata dia bahasa Inggrisnya sandal jepit gitu. Terus ini juga teman-teman juga secara nggak langsung udah belajar tenses kan. Nah, kayak this morning tadi pagi berarti lampau. Terus meet-nya berubah jadi met kayak gitu. An old man kayak gitu. Gitu ya. Selling fried food. Oh, gorengan itu fried food ya, gitu. Memakai baju, wearing a long sleeve shirt, kayak gitu-gitu tuh. Oke, tinggal 1 menit lagi. Adakah pertanyaan lagi? Semoga menjawab ya, Mbak Ika Saputri dari UT Jakarta. Ini ada juga satu lagi pertanyaan dari Kak Caraka Dewa. Izin Oke, Kak bertanya, Bu. Caka. Mohon maaf, saya kan masih maba, Bu, dari UT Denpasar. Izin bertanya, bagaimana cara mengimplementasikan SAP di pemerintah agar saya dapat mencari studi kasus yang real untuk membuat karya ke depannya. Karena saya maba, belum mengerti SAP sepenuhnya. Mohon maaf, Bu, saya belum bisa on kamera. Terima kasih. Silahkan dijawab, Miss. Oke, oke. Eh, nggak apa-apa ya. Out of topic nggak apa-apa ya, Mbak Moderator. Oke, oke. Iya, Miss, karena rata-rata banyak yang nggak paham. Mereka juga kayaknya memang belum paham apa itu karil kayaknya, karya ilmiah. Oke. It's okay. Mungkin itu ini pembelajaran buat saya juga nanti akan saya buatkan karena masih ada satu pertemuan lagi. Mungkin saya akan buatkan material tentang how to write ya, write an is apa namanya tulisan gitu ya, story ya, stories like this gitu ya. Oke, cara Kak di Denpasar aku yakin bahasa Inggrisnya pasti bagus ya karena rata-rata orang-orang Bali itu bahasa Inggrisnya bagus ya. Nah, tadi sempat tanya tadi apa tentang SAP, standar akuntansi publik gimana gimana menjadi suatu karya. Eh, misal ya cara Kak seperti ini. Misalkan eh, yang pertama cara Kak lakukan adalah baca SAP, dibaca semua. Nah, kemudian cara Kak temukan ada hal-hal yang cara Kak disagree nggak dengan SAP itu. Lalu cara Kak kritik. Kalau tadi ada yang mau mengkritisi buku gitu, jadi seperti itu. Mungkin kayak tadi contoh yang paling mudah gitu ya. Eh, bukunya Max Havelaar gitu. Oh itu nggak seperti itu ceritanya gitu. Saya saya bisa mengkritisi dengan tulisan yang lain ya. Atau mungkin tentang buku accountingnya Kieso atau accountingnya siapa yang teman-teman pegang atau modul. Modul juga boleh loh. Modul pengantar akuntansi. Oh teman-teman mau mengkritisi seperti itu. Nah, kayak kembali ke cara Kak tadi bagaimana apa SAP itu bisa menjadi sebuah tulisan ya. Cara kan yang pertama baca dulu. Baca dulu SAP itu tentang apa, isinya apa. Nah, eh, nanti cara Kak bisa apa namanya? Pertama bisa mengkritisi. Itu kalau cara Kak misalkan kepengen mengkritik gitu ya. Ada hal yang benar-benar cara Kak kok harusnya nggak gini loh seperti itu. Atau cara Kak bisa misalkan dari POV lain gitu. SAP yang digunakan untuk organisasi misalkan pondok pesantren gitu. Pondok pesantren itu kan juga public organization kan atau misalkan SAP yang digunakan di rumah sakit kayak gitu. Jadi intinya harus harus menulis itu harus banyak baca gitu ya. Gitu ya. Jadi makin makin banyak baca itu apa makin kaya kita terus kayak dunianya tuh tanpa batas gitu. Jadi emang harus yang pertama tuh harus literasi, banyak literasi, harus banyak baca, harus hobi baca. Baca apa aja yang teman-teman suka. Kalau emang sukanya cuman baca buku menu masakan ya udah nggak apa-apa. Yang penting baca gitu.
Karena itu salah satu yang membedakan kita sama dengan kaum bodoh gitu. Jadi lebih baik, saya ada quotes bagus ya. Jadi lebih baik kita itu capek membaca daripada kita itu menanggung perihnya kebodohan. Dan kebodohan itu bisa diselesaikan ya, bisa diatasi dengan kita baca. Membaca sampai kacamata saya tebel banget. Walaupun sebenarnya masih kurang juga. Okay, I think it's enough today ya, because the limited of time, and I'm so appreciate for this day ya, teman-teman luar biasa semuanya. Oke, nanti next meeting saya akan menyiapkan how to write paper gitu ya, mungkin seperti itu. Oke, I would like to turn back to moderators. Terima kasih banyak, Miss, atas materi yang diberikan. Suatu kebanggaan bagi kami. Next time kita akan bertemu untuk materi selanjutnya. Untuk teman-teman, silakan dipelajarin materinya yang udah di-share untuk pertanyaan minggu depan. Terima kasih banyak, Miss. Selamat sore. Oke. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.